Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menggelar seleksi untuk tim nasional Indonesia U17 di 10 wilayah di Indonesia. Usai melaksanakan seleksi di Jakarta, PSSI pun menggelar seleksi di Jawa Barat, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan seleksi timnas U17 ini. Dia ingin memastikan seluruh talenta muda Indonesia terjaring untuk Piala Dunia U17 pada November 2023 mendatang. Tadi Presiden meminta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U17, kata Erick dalam laman resmi PSSI. Erick menyebut program ini melibatkan 10 klub Liga 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai host seleksi. Mereka pun menggait Direktur Teknik PSSI dan Asosiasi Provinsi, Asprof, untuk mencari bakat terbaik di Indonesia. PSSI pun turut mengikut sertakan nama-nama legenda sepak bola Indonesia untuk pelatih dan pemandu bakat. Tinjau seleksi timnas Indonesia U17, Erick Thohir, kita ada 280 juta orang, kok gak bisa cari 11 pemain terbaik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meninjau seleksi calon pemain timnas Indonesia U17 yang disiapkan untuk Piala Dunia U17, di Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat, 14 Juli 2023. Erick merapat ke Sumatera Selatan bersama jajarannya, antara lain pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, hingga Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Erick menilai program seleksi ini adalah terobosan jangka panjang dan berkesinambungan. Tujuannya mencari talenta sepak bola Indonesia untuk masa mendatang. Indonesia sangat terganggu ketika ada persepsi penduduk kita ada sebanyak 280 juta orang, tetapi kok gak bisa mencari 11 pemain sepak bola terbaik, kata Erick di Jakabaring. Makanya digelar seleksi ini, selain untuk timnas U17, lanjut sosok yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Program yang diinisiasi oleh PSSI tidak hanya digelar di Palembang. PSSI juga menyaring bakat-bakat muda di berbagai kota lain seperti Bandung, Gianyar, Tangerang, Samarinda, Banjarmasin, Surakarta, Medan, Surabaya, Manado, Makassar, dan Jakarta. Proses seleksi pemain timnas Indonesia U17 ini bakal digelar hingga 30 Juli 2023. Erick mengatakan ada ribuan orang yang mendaftar untuk ikut seleknas timnas Indonesia U17. Jumlah pendaftar terbanyak pun berasal dari Gianyar, Bali, yakni mencapai 3.000 pesepak bola muda. Semua berkesempatan bergabung ke timnas Indonesia U17, yang jelas bagi mereka yang lolos seleksi akan dikumpulkan untuk mengikuti proses pembinaan selanjutnya, tutur Erick. Erick mengatakan seluruh peserta memiliki kans yang sama untuk membela timnas Indonesia U17, atau setidaknya mengikuti proses pembinaan selanjutnya. Nantinya para pemain yang lolos seleksi tidak hanya untuk turnamen Piala Dunia U17. Namun, juga bakal disiapkan untuk gelaran Piala Dunia U20 dan U23 bahkan timnas senior. Adapun Bima Sakti mengatakan seluruh rangkaian seleksi dilakukan transparan dan sangat subjektif melihat kemampuan bermain peserta, baik secara individu maupun kelompok. PSSI hanya mengambil pemain terbaik dari setiap daerah untuk dibawa ke Jakarta berlatih bersama 34 tim inti timnas Indonesia U17. Sesuai kebutuhan tidak hanya 1 atau 2 pemain bahkan bisa 6 orang kita pilih, jadi semua ada peluang, kehadiran mereka dapat menyempurnakan tim intinya yang ada saat ini, semua progres kita amati, kata Bima. Ejek skuad Garuda. Reaksi tak biasa Shin Tae-yong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, Tetao 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain.
Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari TTAO 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutupnya. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Menarik untuk menantikan penampilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong untuk membungkam media Vietnam tersebut. Media Vietnam, TTAO 247, meremehkan timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. TTAO 247 menyebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup D Piala Asia 2023. Posisi timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. TTAO 247 menilai timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023, tulis TTAO 247. Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar, target yang dicanangkan timnas Indonesia. Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa, lanjut TTAO 247. Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor, di grup D Piala Asia 2023, Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023, ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos dan 4 dari 6 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar, tegas TTAO 247.